Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faruk Nova Anda dengan NIM 211863. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari dashboard yang saya buat tentang finansial. Pertama, model. Kita buat model pegawai. Di sini ada protected table pegawai yang berfungsi sebagai mengambil tabel apa yang digunakan di sini, yaitu saya menggunakan tabel pegawai. Lalu yang kedua ada protected primary key ID pegawai yang fungsinya untuk mengambil primary key apa yang digunakan pada tabel pegawai. Setelah itu protected variable ID pegawai, ID pengguna, nama, username, dan lain-lain untuk mendaftarkan nama kolom yang dapat diisi pada saat insert atau update data. Lalu di sini juga ada public timestamp yang berguna untuk mengubah apa yang sebelumnya Rafael membutuhkan create add dan update add menjadi false atau tidak dibutuhkan. Lalu kita beralih membuat controller. Di sini saya membuat pegawai controller. Nah, di controller ini ada function index. Pertama ada function index. Di dalam function index ini ada variabel pegawai yang isinya itu kita memanggil model pegawai tadi, lalu kita join ke dalam tabel pengguna. Karena pada tabel pegawai ini ada foreign key dari tabel pengguna yaitu ID pengguna. Lalu kita pilih semua kolom dari tabel pegawai dan mengambil kolom nama dari tabel pengguna dan ditampilkan sebagai jabatan pada select ini. Lalu setelah itu kita ke return view tampilan pegawai. Return view tampilan pegawai. Ini dan bentuknya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Lalu setelah itu di controller tadi ada function public function create yang di dalam ini membuat variabel data. Nah, variabel data ini memanggil model pengguna dan mengambil semua datanya. Lalu kita ke return view ke form tambah pegawai. Setelah itu return view tambah pegawai. Return view tambah pegawai. Ini tambah data. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, lalu ke view form tambah pegawai. Setelah itu lalu kita akan menampilkan drop down foreign key. Drop down foreign key pada text select. Itu ini sama dengan ini. Di dalam select tersebut terdapat perulangan yang akan digunakan untuk menampilkan data pengguna yang tadi di bawah. Lalu pada bagian option terdapat value. Terdapat value, ID pengguna, dan yang ditampilkan pada drop-down-nya adalah nama penggunanya. Lalu kita kembali ke controller. Di controller sendiri ada public function store yang berfungsi untuk menambahkan data ke tabel pegawai. Lalu di dalam function store sendiri ini kita memanggil model pegawai, lalu kita panggil function create berisikan nama kolom sesuai dengan tabel pengguna kita. Lalu pada ID pegawai ini saya buat random agar tidak usah mengetikkan ID-nya secara manual. Setelah itu kita kembali ke dalam halaman indeks pegawai. Nah, lalu ada function edit. Public function edit pegawai. Function ini membawa ID pegawai yang akan kita edit. Di dalam function ini terdapat variabel sama seperti yang terdapat di function create yang akan membawa foreign key
dari pengguna ke drop down tadi. Setelah itu kita return tampilan dari form edit pegawai, yaitu ini. Nah, seperti ini tampilannya jika kita akan mengedit. Nah, dari situ kita sekarang ke form edit pegawai. Nah, di form edit pegawai sendiri ada form ini kita ke bagian select ya. Bagian select yaitu ini sampai dengan ini. Select to select. Pada bagian ini kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan foreign key dari tabel pengguna. Sama seperti pada insert data tadi, pada bagian optionnya terdapat value ID pengguna. Ini value ID pengguna. Dan yang ditampilkan pada drop-down-nya adalah nama penggunanya. Setelah itu kita kembali ke controller. Kembali ke controller. Lalu ada function update. Public function update. Membawa ID pegawai yang ingin kita edit. Lalu, di dalam function ini terdapat variabel pegawai yang membawa ID pegawai yang akan diedit, lalu memanggilkan function update yang isinya adalah data yang diedit tadi. Setelah itu kita kembali ke indeks pegawai. Lalu ada function destroy. Ini dia function destroy. Function destroy yang digunakan untuk menghapus data pegawai berdasarkan ID yang dibawanya. Seperti contoh seperti ini. Nah, sudah kita hapus. Lalu ada function print di bawah dari public function destroy tadi yang berguna untuk menampilkan view laporan pegawai terlebih dahulu dengan bentuk PDF. Jadi kita di sini itu mencetak semua data yang ada pada dashboard tadi, lalu kita keluarkan sebagai dalam bentuk PDF. Setelah itu kita download PDF tersebut berdasarkan variabel PDF tadi dan didownload dengan nama laporan pegawai.pdf. Sekian pemaparan coding CRUD saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.